Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Robin, Pak Fauzi, Bapak Ibu Guru, serta Mbak Novi yang selalu setia mendampingi kita untuk konsisten dan komitmen melakukan book review sebagai bentuk rutinitas literasi kita di SMA Visena Jagakarsa. Mohon izin, hari ini saya akan mereview buku yang sedang saya baca yang berjudul Muda Berdaya Karya Raya. Itu. Mungkin kalau sekilas kita melihat buku ini pasti mengiranya kaya raya, tapi ternyata kalau dijelasin lagi karya raya. Nah, di sini buku ini ditulis oleh Fatpah Depi, di mana dia adalah pria kelahiran tahun 1986 ya. Kemudian dia seorang pengusaha, kemudian juga penulis yang cukup produktif, di mana buku Muda Berdaya Karya Raya ini adalah bukunya yang ke-21. Dan selain sebagai penulis, Fatpah Depi juga seorang aktivis. Dia punya satu platform yang memang banyak diminati oleh anak muda, yaitu Revolusi Kedai Kopi. Nah, di situ biasanya diskusi-diskusi terkait dengan dunia politik yang berbau dengan anak muda itu dilaksanakan di platform tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Republika. Bukunya cukup ringan untuk dibaca, ya, bukan buku yang berat, karena memang di sini dikatakan buku yang berisi sebuah jurnal tentang perjuangan melewati krisis perempat usia. Jadi quarter life crisis, yang mungkin sebagian besar di sini Bapak Ibu guru adalah yang sedang mengalami masa perempat usia, dan menurut Pak Depi di rentang usia tersebut seringkali kita menghadapi berbagai situasi ataupun krisis, sehingga sering ada istilah quarter life crisis, ya, dimana rentang usia quarter life crisis itu berkisar antara 20-an hingga pertengahan 30-an, ya. Dimana quarter life crisis itu adalah masa dimana kita itu akan berhadapan dengan berbagai kekecewaan, kemudian pilihan, kemudian juga hal-hal yang mungkin menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Nah, buku ini sebenarnya bukan self-help, bukan petunjuk, tapi sharing ataupun cerita, kumpulan cerita yang dituliskan oleh Pak Depi pada saat dia melewati masa-masa tersebut, seperti itu. Saya nggak tahu apakah saya di usia saya sekarang, apakah saya sudah selesai dengan quarter life crisis saya atau belum. Karena menurutnya ketika kita sudah menyelesaikan krisis perempat usia kita, maka kita akan punya energi menjadi orang dewasa, orang tua yang produktif. Makanya di sini karya raya, seperti itu. Nah, kalau seandainya kita melihat ada orang tua yang memang ternyata lemah, kemudian tidak punya energi, nah itu bisa saja karena mereka belum menyelesaikan krisis perempat usianya. Maka penting buat kita yang mungkin sedang ada dalam rentang usia ini untuk belajar bagaimana sih menghadapi krisis tersebut, supaya nanti ketika kita dewasa, kita tua, kita menjadi orang dewasa ataupun orang tua yang produktif, seperti itu. Nah, di sini bukunya yang tadi saya katakan ini ringan karena ada 10 bagian, dan tiap bagiannya itu terdiri dari beberapa cerita pengalaman. Di sini mungkin saya tidak akan mereview satu persatu ceritanya, tapi ada satu bagian di bagian 2 cerita, yaitu judulnya Memulai dari Akhir. Kalau kita mungkin dalam Seven Habits ada Begin with the End in Mind, kalau Fatpah Depi mengatakan Start from the Ending. Jadi pada tahun 2014 Fatpah Depi ini sebenarnya sudah settle dengan posisinya sebagai PNS, seperti itu ya. Mungkin buat kami yang lahir tahun 80-an ke atas, ya, menjadi pegawai negeri itu adalah cita-cita, seperti itu kan. Karena memang menurut Fatpah Depi kita ini adalah korban dari kekerasan struktural. Jadi kekerasan struktural itu memang jadi PNS itu adalah udah yang paling nyaman, seperti itu. Karena ketika kita kecil pun kita sudah menjadi korban. Contohnya ketika kita disuruh menggambar pemandangan, pasti kita gambar 2 buah gunung kemudian dengan jalan yang berkelok-kelok. Ketika kita suruh membuat karangan, pasti kita mengarang tentang bagaimana berlibur di rumah nenek. Itu sudah menjadi doktrin sejak kita kecil. Nah, karena menurutnya dia tidak menemukan dengan menjadi seorang PNS ini, dia tidak menemukan, maka dia keluar dari PNS di tahun 2014, yang memang pada saat itu
semua orang berpendapat yaitu gila, ngapain udah nyaman, udah susah dapetnya kalau harus keluar. Tapi menurutnya menjadi PNS itu bukan cara dia membawa pada tujuannya. Karena bagi Fatwa Depi antara impian dengan bermimpi itu berbeda. Kalau bermimpi kita ingin mendapatkan sesuatu. Sementara kalau impian bagaimana kita membuka peta, membuka jalan untuk mencapai target yang kita inginkan. Akhirnya dia keluar, kemudian dia mulai menjadi pengusaha. Meskipun jalannya tidak mudah, tapi sejak dia keluar dari PNS sampai saat ini, alhamdulillah dia menjadi pengusaha yang sukses. Dan dari situ dia belajar bahwa menjalani kehidupan kita punya 4 hal yang mungkin bisa kita gunakan juga ya Bapak Ibu. Di sini ada 4 S. Yang pertama adalah S survival. Dimana pada S yang pertama atau survival ini kita harus berjuang untuk hidup atau mati. Jadi S yang pertama itu levelnya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan utama kita. Yang kita harus bisa itu dulu nih, survival dulu. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian kita itu yang level yang pertama. Kemudian level yang kedua adalah atau S yang kedua adalah security, di mana kita sudah selamat dan ingin menata hal yang lebih baik untuk keamanan jangka panjang. Jadi kita sudah mulai bisa kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita mulai memikirkan untuk bagaimana sih kita mempunyai rumah idaman, bagaimana kita memiliki kendaraan yang nyaman dan lain sebagainya, investasi atau sebagainya. Nah itu yang ketiga adalah sukses. S yang ketiga adalah sukses, di mana kita melampaui rasa aman dan bisa memiliki sejumlah akses atau fasilitas yang lebih lagi seperti itu. Dan yang terakhir, S yang terakhir adalah significance, di mana penulis mengatakan bukan S yang pertama, S yang kedua atau S yang ketiga yang menjadi impiannya, tapi S yang keempat yaitu significance, di mana ketika kita mencapai S yang keempat, hidup kita itu bukan lagi tentang diri kita sendiri. Artinya semua yang berhubungan dengan diri kita itu sudah selesai, sudah terpenuhi dengan baik, maka kita akan mulai berpikir untuk kemaslahatan orang banyak. Nah mungkin itu tadi target yang dikatakan start from the ending. Jadi memulainya dengan berhenti dari zona nyaman, kemudian mengejar impian, yaitu untuk membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Itu salah satu cerita di buku ini yang dituliskan oleh Fatwa Depi, bagaimana dia melewati krisis di perempat usia. Nanti masih banyak lagi Bapak Ibu cerita-cerita menarik, ringan yang mungkin bisa kita baca sebagai gambaran. Mungkin saat ini sebagian dari kita, tadi saya sampaikan, kita semua di sini sedang ada dalam fase quarter life crisis. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini, buat saya pribadi, saya bisa menilai apakah saya benar-benar sudah selesai melewati krisis perempat usia saya dan bisa menjadi orang dewasa ataupun orang tua yang produktif. Kalaupun belum selesai dengan membaca buku ini, saya jadi berpikir untuk bisa segera menyelesaikannya, karena buat saya fase quarter life crisis saya sepertinya akan selesai, seperti itu. Akan memasuki usia yang bukan lagi dikatakan perempat usia. Mungkin itu saja sedikit dari saya, Bapak Ibu. Jika ada yang berminat untuk membacanya, boleh dipinjam ke saya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.